Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Ayu Mulansari, dosen S1 Keperawatan Stikes Telogorjo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan saya untuk mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa. Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa ini diberikan pada mahasiswa di semester 4 dengan beban 5 SKS, di mana terbagi menjadi 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa adalah asuhan keperawatan yang berfokus pada keperawatan jiwa yang terkait dengan konsep teori, tren dan isu, masalah gangguan jiwa, dan masalah psikososial yang meliputi masalah kecemasan, kehilangan, anak jalanan, narapidana, dan lansia. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun asuhan keperawatan jiwa mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi pada keperawatan jiwa dengan masalah gangguan jiwa dan masalah psikososial. Adapun salah satu capaian pembelajaran dalam mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa meliputi yang pertama, mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan gangguan konsep diri. Mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan klien dengan kecemasan dan kehilangan. Metode pembelajaran yang saya lakukan di Stikes Telogorjo, Semarang adalah dengan menggunakan pembelajaran DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana pada setiap perkuliahan saya memberikan penjelasan materi, diskusi dengan mahasiswa, dan memberikan tugas beserta kuis untuk penilaian kemampuan mahasiswa. Semua kegiatan pembelajaran baik daring dan luring terfasilitasi oleh sistem pembelajaran yang telah dikembangkan oleh Stikes Telogorjo, Semarang. Dalam pembelajaran teori, telah berbagai metode saya lakukan seperti ceramah dan juga diskusi kelompok terkait kasus atau case study. Sedangkan pada pembelajaran praktikum, metode yang saya gunakan adalah dengan demonstrasi, redemonstrasi, dan juga case study. Dalam pembelajaran teori, tujuan memahami konsep teori, tren dan isu, serta simulasi asuhan keperawatan agar mahasiswa dapat mengkaji, menganalisis data, dan menentukan intervensi yang tepat. Metode case study juga diberikan di akhir pembelajaran praktikum dan simulasi asuhan keperawatan agar mahasiswa mampu memiliki gambaran terkait kasus-kasus yang akan mereka hadapi di keperawatan jiwa dengan cara menganalisis kasus, mencari pemecahan kasus, dan memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan kasus yang ada. Dalam pembelajaran mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa, sistem penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk penilaian teori dilakukan dengan ujian akhir mata kuliah dengan bobot 40%. Untuk tindakan keperawatan dilakukan melalui uji laboratorium dan OSCA dengan metode evaluasi objektif, struktural, klinikal, dan assessment dengan bobot 20%. Selanjutnya, untuk penilaian tugas terstruktur dengan bobot sebesar 20%. Dan sedangkan untuk penilaian terakhir dapat dilihat melalui kegiatan tutorial dengan bobot 20%. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya jelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Kesehatan Jiwa. Berikut ini akan saya tampilkan video proses pembelajaran di salah satu pertemuan teori mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa mengenai asuhan keperawatan dengan kecemasan. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan. Kasusnya adalah tentang kecemasan, ya. Teman-teman kan sudah baca RPS-nya tentang asuhan keperawatan kecemasan. Apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini, ya?
Jadi untuk tujuannya ya, untuk teman-teman, kita di sini mau belajar, tujuannya adalah di akhir kita ada simulasi asuhan keperawatan klien dengan kecemasan. Jadi nanti Ibu berikan kasus ya, kita case study, kita bahas bersama mengenai kasus klien dengan kecemasan, gitu ya. Oke, sebelumnya dari teman-teman semua pernah nggak mengalami kecemasan? Pernah ya. Kalau gitu definisinya kira-kira menurut teman-teman apa? Ada yang tahu tentang kecemasan? Kira-kira apa? Perasaan apa aja yang dirasakan ketika kecemasan? Takut, ya. Gelisah, apalagi? Bingung, iya betul sekali. Kita lihat definisinya. Nah, ternyata kecemasan itu adalah perasaan ketidaknyamanan. Betul sekali yang teman-teman rasakan, misalnya takut. Nah, itu juga adalah perasaan, salah satunya perasaan cemas. Ya, itu adalah respon kita ketika kita mengalami kecemasan. Ya, jadi sebenarnya kecemasan itu adalah perasaan yang tidak nyaman, ya, yang berdampak pada psikologis dan juga secara fisik. Kadang kalau kita cemas, keringat dingin, ya, sering bolak-balik untuk ke kamar mandi. Betul. Jadi kalau teman-teman merasakan seperti itu, berarti sebenarnya itu adalah kecemasan, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebenarnya kecemasan itu ada beberapa tingkat. Ya, ada kecemasan ringan, sedang, berat, dan panik. Bedanya apa, Bu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk kecemasan ringan itu adalah perasaan ya yang ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita, tapi sebenarnya tidak membutuhkan perhatian khusus. Kemudian di sini adalah kenapa kok bisa cemas sih, Bu? Kita sebenarnya cemas itu adalah respon yang normal. Teman-teman masih ingat nggak? Fight and flight. Ya, jadi itu adalah kejadian yang normal dalam tubuh. Itu ngasih tahu otak, ini loh ada hal yang perlu kita atasi. Sehingga kamu harus beradaptasi. Kamu harus segera mengambil keputusan. Misalnya gini, ketika kamu ketemu sama ular, ya, kamu kan langsung tek, aku harus lari. Nah, itu adalah contoh respon fight and flight. Ya, kamu yang awalnya nggak bisa lari cepat, kalau ketemu ular mau nggak mau lari kan, cepet kan, bisa kan? Yang dulunya nggak bisa melompat pagar, kamu bisa kan? Iya. Nah, itu sistem flight and fight. Ya, tapi kalau pada cemas berat, situasi ini lebih panjang sehingga menimbulkan stres. Ya. Kemudian ada panik. Nah, kalau panik itu lebih berat lagi. Kalian masih ingat nggak member Blackpink yang kena serangan panik? Siapa yang di sini suka Korea? Jennie, betul. Jennie itu kena serangan panik di mana tiba-tiba dia ngeblank, dia nggak bisa apa-apa. Nah, itu serangan panik karena responnya dia itu salah mengartikan bahwa itu adalah bahaya. Misalnya orang panik tuh gimana, Bu? Tiba-tiba di kerumunan dia blank, nge-freeze. Dia nggak tahu harus ngapain. Biasanya sesak nafas, ya, RR-nya tinggi. Nah, itu sudah panik. Karena dia menganggap orang banyak itu adalah ancaman, mengancam akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dia ngomongin saya, ya, dia bisik-bisik itu ngomongin saya. Itu nanti sudah mulai ke panik, ya. Oke. Kemudian beberapa faktornya, apa sih yang mempengaruhi kecemasan? Itu ada beberapa faktor. Ya, ada lingkungan, ada emosi yang ditekan, dan ada sebab fisik. Ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kecemasan? Nah, menurut kalian kalau lingkungan kira-kira karena apa biasanya?
kalau merasa cemas? Ya, keluarga, oke, bisa itu ya. Kemudian kalau emosi yang ditekan, kira-kira apa yang pengalaman pribadi kalian ketika emosinya ditekan? Pada saat apa? Ya? Berantem sama pacar, boleh ya. Jadi emosinya ditekan ya, aku mau marah tapi diem aja dulu. Ya. Dia sadar nggak ya kalau aku marah? Kan biasanya gitu ya kalau perempuan ya, tapi kan kalau cowok biasanya secara logika belum memahami perasaan perempuan kalau cemas. Jadi galau sendiri. Nah, itu emosi yang ditekan. Kalau sebab fisik, ya itu ada macam-macam ya. Nah, ini biasanya terjadi pada bisa ibu hamil ya. Contohnya gimana Bu timbulnya? Misalnya ibu hamil itu ada perubahan bentuk fisik ya, yang tadinya cantik terus timbul jerawatan karena hormonnya berubah. Jadi dia insecure, masih ingat ya kata-kata insecure ya. Nah, dia kepikiran sendiri, aduh aku udah mulai nggak cantik. Ya, nah itu karena sebab fisik. Ya, nah ini teman-teman masih ingat nggak tadi kecemasan itu apa? Ayo, ada yang masih ingat tadi? Mbak Heni, kecemasan tadi apa? Baik Bu, jadi kecemasan itu merupakan suatu perasaan yang samar-samar karena ketidaknyamanan. Ya, tanda gejalanya tadi apa aja? Jadi tanda gejalanya bisa ada gelisah, gugup, tremor, dan juga sulit bicara. Begitu Ibu. Oke, betul ya. Jadi kecemasan tadi ya, perasaan tidak nyaman, bisa gugup, tremor, dan lain-lain. Ya, nah ini juga sama ya, ada tanda-tandanya secara fisik, behavior, dan kognitif. Ya, kemudian di sini fisik, tadi sempat disebutkan sama Mbak Heni, gelisah. Ya, kadang kalau kita besok mau ujian, tidurnya nyenyak enggak? Enggak. Kira-kira aku bisa nggak ya? Apalagi ujiannya stasenya ada 10 stase. Wah, langsung ya. Tidur nggak nyenyak, makan juga nggak enak. Ya, betul. Nah, ini juga ada gugup juga. Ya, apalagi gugup biasanya kalau ketemu apa? Dosen pembimbing. Oh, dosen yang killer ya. Ya, kemudian nah di sini juga ada nih ya, contohnya banyak keringat, tiba-tiba keringat dingin. Kalian misalnya disuruh maju ke depan, aduh aku ngomong apa ya? Ya, bingung kan? Nah, itu contoh secara fisik ya. Kemudian nafasnya pendek, jantungnya berdebar. Ini beda ya, kecemasan jantungnya berdebar sama ketika ketemu pacar, beda ya. Ya, kalau ini sampai mengganggu tadi bernafas, sampai sulit bernafas kalau kecemasan ya. Oke, kemudian secara behavior atau tindakan ya. Kalau behavior itu tindakan, itu misalnya kamu ketemu sama orang ketika kamu punya masalah sama temenmu, kamu menghindar nggak? Iya, itu contohnya kamu cemas, nggak mau berhadapan langsung dengan orang yang punya masalah sama dirimu. Ya, kamu kan sudah takut sendiri. Aduh, nanti kalau dia ngomongin ini tak sapa, dia nyawa balik nggak ya? Kalau dia nggak nyawa balik gimana? Lebih baik aku menghindar saja. Nah, itu contoh behavior ya. Kemudian apa namanya? Kalau di sini juga dikatakan kamu ada perubahan perilaku yang awalnya halo, apa kabar? Tiba-tiba pendiam, cuek, ya, itu perubahan perilaku. Kemudian di sini ya, kita diskusikan tentang kognitif, ya. Jadi kecemasan itu sebenarnya adalah kekhawatiran yang ada di pikiran kita. Tapi sudah tentu terjadi nggak? Enggak atau belum. Itu hanya kekhawatiran atau ketakutan saja yang ada di pikiran kita, sehingga biasanya ya itu nanti ada perubahan pada sensasi tubuh. Karena apa? Karena otak salah
persepsi, salah mengartikan itu adalah sebuah ancaman, sehingga dia meminta jantung untuk kamu memacunya lebih cepat ya, supaya lebih waspada ya. Jadi kalau misalnya ketika kamu cemas mendekati deadline, tiba-tiba idenya cemerlang nggak? Nah, itu ya, karena otak itu ngasih tahu, ayo kamu sebentar lagi deadline, kamu harus cepat selesai, kalau nggak kamu lulus. Tiba-tiba kamu langsung ting 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 bisa ngerjain hanya 15 menit. Kemarin ngerjain apa ya, susah ya. Itu karena apa? Dari otak kita ya. Ibu waktu itu pengabdian masyarakat ya, dengan tema masalah psikososial di Kelurahan Karangbaru. Saya membuka konseling masalah psikososial ya, dan saya menemukan ada beberapa lansia yang mengalami masalah psikososial ya. Saking beratnya kecemasannya, itu kalau dikasih makan dia merasa akan diracuni supaya dia cepat meninggal dunia, sampai segitunya. Jadi anaknya itu konseling ke saya ya, kemudian mengatakan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan berat pada ibu saya karena mengalami tadi penyakit kronis ya, atau penyakit yang bisa kita bilang lebih dari 6 bulan. Salah satunya adalah diabetes mellitus ya. Jadi pasiennya sudah lama mengalami diabetes mellitus dan sudah cukup parah sehingga tidak bisa jalan dengan baik. Yang ada di pikirannya pasien adalah, aku cepat dipanggil Tuhan. Begitu. Jadi dia sudah mulai mencurigai orang sekitar ya. Sehingga ketika saya pengabdian masyarakat, saya membuka hotline tanggap masalah psikososial yang bekerja sama dengan pihak kelurahan. Sehingga kalau ada kasus-kasus seperti itu, kami langsung tanggap dan melakukan konseling. Begitu. Bu, kenapa sih harus segera ditangani masalah psikososial? Karena yang pertama, ketika itu tidak tertangani, maka kita ketahui itu akan menjadi gangguan jiwa yang sering kita kenal dengan nama skizofrenia. Nah, itu berawal dari masalah psikososial yang tidak tertangani karena tadi emosinya selalu ditekan ya, lingkungan yang tidak kondusif ya, sehingga mekanisme copingnya menjadi maladaptif ya, mulai mengurung diri ya, mulai melakukan isolasi sosial, akhirnya mulailah masalah baru, gangguan jiwa atau sering disebut skizofrenia ya. Sehingga ketika kita ketemu pasien yang mengalami kecemasan, teman-teman di sini sebagai perawat harus tanggap dengan tanda gejalanya ya. Kalau bisa dibuatkan asuhan keperawatan ansietas kalau memang itu sudah menjadi aktual ya. Bu, kapan kita aktual? Kapan kita resiko? Ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, untuk data subjektif dan objektif. Untuk menjadi aktual, maka harus 80% tanda gejalanya. Arah data subjektif-objektif DKI, baru kalian bisa mengambil diagnosa ansietas. Bu, masih belum 70%, berarti kita ngambilnya adalah resiko ya. Nanti kalian lihat subjektif, kalian sudah tahu pasiennya harus apa. Secara objektif harus melihat tadi frekuensi nafas. Juga di sini ada tekanan darah yang meningkat, kamu tensi. Ketika kamu tanya, ternyata pasiennya tidak kayak tensinya tinggi. Jadi kamu perlu curiga apakah pasiennya ada ansietas ya. Pernah nggak kalau kalian cemas itu tiba-tiba pusing berhari-hari ya, tapi ketika masalah yang buat cemas itu selesai, hilang pusingnya ya. Itu ini tadi ya, adanya peningkatan tekanan darah ya. Jadi otak itu selalu minta tolong jantung untuk memompa sehingga tekanannya meningkat
Ya, padahal kalian tidak ada di situasi bahaya kan? Itu kan salah mengartikan situasi, ya. Kemudian, nah ini penyebabnya apa aja? Kalau berdasarkan SDKI ya, itu ada krisis situasional, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian ada ancaman terhadap konsep diri. Ancaman konsep diri itu apa? Misalnya, ya, kita selalu dibilang tadi ya, kalau ibu hamil kamu nggak cantik, badanmu gemuk setelah melahirkan, bentuk badanmu nggak sebagus ketika muda, ya. Itu konsep dirinya yang kena, gambaran diri. Konsep diri kan ada gambaran diri, harga diri, ideal diri. Nah itu yang kena. Jadinya apa? Dia jadi harga diri rendah. Lama-lama bisa depresi. Jadi kalau kalian lihat di berita, ada ibu yang tega membunuh anaknya, ya, membuang anaknya ke sumur sampai meninggal dunia. Itu karena apa? Tadi kecemasan berlebihan, ya, baby blues, jadi depression atau depresi. Jadi dia sudah nggak ingat itu anaknya. Begitu ya. Itulah tadi ya, kalau konsep dirinya sampai kena, ya. Kemudian ada misalnya faktor keturunan. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya gini, seorang anak yang hidup, ya, dari orang tua yang suka mukul, maka dia itu belajar bahwa cara mengungkapkan marah yang baik dan benar itu adalah dengan memukul orang lain, ya, karena dia belajarnya seperti itu. Jadi ketika dewasa, ketika dia merasa tertekan, cemas, dia akan memukul orang lain karena yang dia pelajari seperti itu, ya. Kemudian di sini ya, ada juga karena misalnya terpapar bahaya lingkungan. Misalnya di berita banyak polusi bla 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 bla, tiba-tiba kita merasa apa? Batuk pilek. Ya enggak? Takut sendiri toh? Cemas sendiri kan? Sedikit-sedikit cuci tangan sedikit-sedikit aku harus pakai masker. Ya. Nah, itu karena apa? Kecemasan berlebihan. Ya, karena adanya paparan bahaya lingkungan. Nah, ketika kita membuat asuhan keperawatan, kita tentunya harus ada tujuan atau luaran yang kita ambil dari SLKI, ya. Luarannya ada tingkat ansietas, ya. Kemudian luaran tambahannya ada harga dirinya kalau dia konsep dirinya bermasalah. Nah, kalau luaran itu biasanya adalah tingkat dari meningkat menjadi menurun. Seperti itu penyusunannya. Ya. Kemudian di sini, nah, apa yang bisa kita lakukan, Bu? Berdasarkan psiki, ya. Intervensi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa reduksi ansietas dan terapi relaksasi. Teman-teman kan sudah belajar terapi relaksasi ya dari semester yang kemarin, ya. Itu bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan, ya. Tapi dengan catatan posisi duduknya harus tegak, ya. Karena kalau di teknik relaksasi, kalau misalnya kita posisinya nggak benar, pasiennya nggak bisa rileks, ya. Ini saya pernah menerapkan ke pasien. Ada pasien yang mau pembedahan. Itu kan cemas berlebihan. Saya ajak untuk teknik relaksasi dan akhirnya pasiennya terjadi penurunan tekanan darah sehingga program operasinya bisa berjalan. Nah, itu ya mungkin kita anggap cemas itu sepele, tapi pada kasus-kasus tertentu, terutama pada yang mau operasi itu kan perlu tekanan darahnya itu kan dalam rentang normal kan. Nah, itu kita bisa lakukan terapi ini ya. Oke, contohnya apa? Kita ketahui bahwa kalau intervensi itu ada susunannya, betul nggak? Iya, kalau berdasarkan SLKI, ya ada psiki, itu kan ada urutannya O, TEK. Ya, O itu apa?
Observasi. Berarti kalau observasi kita melihat, ya, kita mengidentifikasi tingkat ansietas misalnya dari kondisinya, kapan waktunya, kita lihat pasiennya ini kapan ya waktu cemas, ya. Kemudian ada terapeutik. Kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Misalnya pasiennya suka musik, kita berikan musik yang menenangkan. Suka wewangian, kita berikan wewangian yang menenangkan, ya. Jangan wewangian yang aneh-aneh, misalnya bunga melati, ya. Gitu ya. Oke. Kemudian nah, di sini ada kasus, ya, yang kita perlu diskusikan, gitu ya, dari teman-teman. Selamat pagi teman-teman, terima kasih Bu Made buat waktunya. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisa yang saya dan kita semua tadi udah kerjakan ya, tentang kecemasan. Nah, tadi kita lihat di kasusnya ada data subjektif sama objektif. Data subjektifnya, pasien mengatakan punya riwayat penyakit gula, tekanan darah tinggi selama 20 tahun, tidak bisa tidur gelisah, selalu takut pergi ke puskesmas karena takut untuk melihat tensi dan gula darahnya naik. Lalu secara objektifnya ada dia itu tidak rutin minum obat, dicek GDS-nya. Teman-teman semua beri applause buat Mbak Abigail. Ya, oke, kita lihat kalau dari kasus ya, tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Abigail. Betul sekali ya, data subjektif dan objektifnya kalau kita lihat di sini ya. Tadi ada hipertensi selama 20 tahun, merasakan gelisah sehingga bisa diambil masalah utama ansietas ya. Tadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah betul reduksi ansietas. Dengan tadi penjabarannya ada OTEK. Observasi, terapeutik, ya, edukasi, dan kolaborasi. Boleh kolaborasi dengan siapa aja, boleh dengan dokter tadi kalau Mbak Abigail, atau boleh juga kolaborasi dengan psikolog, ya, untuk konseling, itu juga boleh. Edukasi boleh tadi yang dipilih Mbak Abigail, atau pendidikan kesehatan tentang tadi relaksasi napas dalam yang bisa dilakukan di rumah, itu juga boleh, ya. Nah, kemudian buat teman-teman tadi kita sudah bahas ya, teman-teman sudah mensimulasikan asuhan keperawatan. Tadi sudah ada salah satunya menjelaskan juga ke depan tentang asuhan keperawatannya. Kalau Ibu lihat teman-teman sudah mulai memahami ya tentang pengelolaan pasien dengan masalah kecemasan. Ya. Kemudian kalau Ibu lihat juga teman-teman juga sudah mulai bisa mengelompokkan data. Ini data subjektif, yang ini data objektif ya. Jadi analisanya sudah bagus ya. Oke, kemudian untuk teman-teman ini Ibu sudah memberikan daftar referensi, teman-teman bisa membaca dan mengakses ya melalui SimStikes atau MySiago ya. Di situ teman-teman bisa membaca di rumah kalau mau belajar lagi tentang materi asuhan keperawatan kecemasan, dan Ibu juga memberikan link video YouTube yang Ibu buat untuk penanganan pasien dengan kecemasan, bisa belajar di rumah ya. Kemudian kasus tadi juga berdasarkan hasil pengabdian yang Ibu lakukan di masyarakat, jadi itu adalah kasus nyata yang ada di masyarakat bahwa ternyata lansia dengan penyakit kronis itu bisa mengalami masalah kecemasan ya. Jadi itu juga buat referensi teman-teman bahwa masalah kejiwaan atau psikologis tidak hanya terjadi di rumah sakit jiwa, tapi juga bisa di masyarakat, di komunitas yang mungkin kita selalu temui tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah masalah psikologis yang masuk ke psikososial. Begitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi lagi? Cukup. Baik, kalau cukup sampai ketemu besok ya. Kita akan belajar tentang asuhan keperawatan mengenai kehilangan atau berduka yang sering kita sebut grief. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat.